kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersama dan bersama Rohmu. Silakan duduk. Selamat sore umat yang terkasih. Pastor tidak tahu berapa lama pastor saya buat misa di sini. Hari ini kita bertemu lagi dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Pertama kita mau bersyukur atas banyak berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita. Teristimewa sebagai satu umat Allah, sebagai murid-murid Yesus, kita sudah berjumpa dan ada dalam sebuah kebersamaan kurang lebih selama 5 tahun. Kita juga bergumul bersama-sama untuk bagaimana kita semakin setia dan taat mengikuti Kristus. Oleh karena itu patut kita bersyukur atas kebersamaan selama kurang lebih 5 tahun ini. Memang nanti ada perpisahan, tetapi pastor lebih melihat syukur di balik itu. Kita telah bertemu dan telah bersama-sama berjuang dalam mengolah kerohanian kita. Kita akan dihantar melalui bacaan-bacaan kitab suci pada hari Minggu Prapaskah yang terakhir, Minggu Prapaskah yang kelima. Kita semakin dekat dengan pekan suci, semakin dekat dengan permenungan akan penderitaan, sengsara dan wafat Kristus. Yesus mengajak kita untuk kita belajar daripadanya untuk bagaimana kita mau berkorban diri. Kita menyadari cenderung kita lebih egois daripada mau berkorban diri untuk orang lain. Kematian Yesus disalib mau mengajarkan supaya mari kita memikul salib kita dan mau belajar untuk berkorban diri bagi mereka yang membutuhkan. Mari di awal perayaan ini kita tunduk, kita memeriksa diri kita atas segala salah dan dosa yang telah kita perbuat, dan kita mohon pengampunan Tuhan agar kita semua layak dalam perayaan Ekaristi ini. Kita berdoa bersama doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita semua kepada hidup yang kekal. Amin. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memperbarui perjanjian-Mu dengan kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Ia datang ke dunia dan mengorbankan hidupnya di kayu salib untuk menggenapi karya penyelamatan-Mu. Kami mohon semoga kami tidak menyia-nyiakan pengorbanannya itu dengan senantiasa memperbarui hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan, sungguh akan datang waktunya, aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka ketika aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu sudah mereka ingkari, meskipun akulah Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalkan Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan takkan lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ciptakanlah
Dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Kristus telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 33. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu bertanya kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan pula kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namaku." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata,
bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi Yesus menyahut, suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat sore umat yang terkasih, keluarga, anak-anak muda, anak-anak sekami. Shalom. Kembali lagi kita berjumpa. Ya. Puji Tuhan, pastor sudah sedikit bisa berjalan, tapi belum bisa goyang. Jadi ya kurang lebih 1 bulan lebih kita tidak berjumpa, tidak ketemu. Dan puji Tuhan, kita ketemu, tetapi ketemu untuk berpisah. Ketemu untuk berpisah. Tapi nanti berpisah, nanti ketemu lagi. Amin. Pastor mengajak kita untuk merenungkan dari bacaan-bacaan kitab suci pada hari Minggu Prapaskah yang terakhir ini. Fokus perhatian kita pada penderitaan dan sengsara Yesus di kayu salib. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita mengambil waktu untuk merenungkan dan berefleksi tentang kenyataan hidup sekarang ini, maka kita akan menemukan bahwa kita semakin ditarik oleh gaya hidup zaman sekarang ini untuk menghindari yang namanya penderitaan. Kalau kita melihat bahkan mengalami teknologi zaman sekarang ini boleh dikatakan paling canggih, bahkan mungkin ke depan semakin canggih lagi. Semakin memudahkan pekerjaan manusia, meringankan, bahkan mengurangi yang namanya susah, sulit, bahkan derita manusia dalam bekerja. Pastor lihat sudah ada mesin mesin setrika tuh yang kas masuk pakaian, kaget keluar lagi pakaian surapi, luar biasa. Yang capek-capek lah setrika. Dulu setrika arang, bakar arang lekas masuk lah di setrika ayam itu. Mungkin nanti ke depan lo punya mesin itu kapan? Ada juga mesin-mesin yang lain semakin canggih. Di Cina sana mau buat makanan apa tinggal kas masuk nasi kayak di apa langsung keluar sudah jadi. Mungkin wajib kah apa tuh, luar biasa. Jadi kita semakin ditarik untuk pokoknya semau menderita, semau susah, pokoknya tinggal pencet jadi, tinggal sentuh layar jadi. Sehingga hal ini lalu berpengaruh bagi kita, kita berpengaruh pada pikiran, bersikap, cara bertindak kita. Pokoknya kita mau enak, kita mau senang. Semau tangan kotor, semau susah-susah, semau capek-capek, apalah yang namanya menderita. Orang bilang sorry, saya semua menderita. Tetapi hari ini Yesus mengajarkan sesuatu yang lain. Yesus mau supaya kita harus menderita.
tetapi penderitaan yang bagaimana. Jangan ya, ada yang minum mabuk lalu jatuh di got, bilang, "Stop, beta menderita, beta pikir salib ini." Menderita apa itu? Kan diajar untuk bagaimana kita mencintai salib. Bukan salib tanda kematian, tetapi salib Yesus. Kita menderita untuk sebuah nilai yang lebih. Bagaimana seorang sahabat mau menderita untuk sahabatnya. Bagaimana orang tua dia mau menderita untuk kebahagiaan anaknya. Bagaimana seorang guru mau bersusah bahkan menderita berkorban diri untuk kecerdasan anak-anak muridnya. Bagaimana seorang anak juga mau menderita belajar susah payah untuk kita menderita sebagai murid Yesus, kita menderita sebagai orang Katolik, bahkan bagaimana kita mau menderita untuk sebuah nilai kejujuran, nilai kebenaran, nilai keadilan. Bagaimana saya mau menderita karena mencintai, karena memaafkan, karena mengampuni. Menderita karena harus jujur. Lebih baik saya berbohong supaya salib Yesus. Bagaimana kita harus menerima salib, memikul dan berjalan mengikuti Yesus. Dan salib itulah yang membawa kita untuk memasuki pekan suci ini. Kita semakin dekat dengan permenungan akan sengsara dan wafat Yesus. Yesus menderita. Bagaimana seorang anak juga mau menderita, belajar susah payah untuk masa depan yang baik dan demi kebahagiaan orang tuanya. Itulah penderitaan salib. Kita menderita sebagai murid Yesus, kita menderita sebagai orang Katolik. Bahkan bagaimana kita mau menderita untuk sebuah nilai kejujuran, nilai kebenaran, nilai keadilan. Bagaimana saya mau menderita karena mencintai, karena memaafkan, karena mengampuni. Kalau kita melihat dalam praktek hidup kebersamaan setiap hari, ada orang yang takut menderita karena harus jujur. Lebih baik saya berbohong supaya tidak susah, tidak sulit, tidak menderita. Ini yang salah. Kita diajar oleh salib Yesus bagaimana kita harus menerima salib, memikul dan berjalan mengikuti Yesus. Dan salib itulah yang membawa kepada kemuliaan dan keselamatan. Umat yang terkasih, mari kita berdoa semoga dalam persiapan untuk memasuki pekan suci ini kita semakin dekat dengan permenungan akan sengsara dan wafat Yesus. Yesus menderita untuk kita, Yesus mati untuk kita. Dan pertanyaannya, apakah kita mau menderita bahkan kehilangan diri kita, kehilangan apa yang kita miliki untuk mau berkorban diri. Semangat pengorbanan ini kalau kita lihat semakin berkurang dalam hidup kebersamaan kita. Pastor tadi misal di Kelanit, pastor bilang contoh yang paling sederhana, paling dekat saja. Kalau mau disuruh latihan kor saja setengah mati sekali. Di Kelanit sana hari pertama 20 orang, hari kedua 15 orang, hari ketiga 10 orang, hari keempat latihan 5 orang. Siapa lagi yang mau capek-capek? Mungkin dong berpikir berarti bayar kelompok kor saja lah dong menyanyi. Jadi mari kita menderita, tetapi menderita untuk sebuah nilai Kristiani yang Yesus ajarkan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa. Mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Kristus bersabda, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Oleh karena belas kasih-Nya yang begitu agung, marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa di surga. Bagi para pemimpin gereja dan negara, semoga Bapa mendampingi mereka agar bersedia melayani rakyat dengan penuh rasa tanggung. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja yang disertai tugas membimbing kaum muda, semoga Allah Bapa membantu para pembimbing kaum muda dengan sinar terang rahmat-Nya, agar jangan mengurangi pewartaan mengenai penderitaan, wafat dan kebangkitan Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga Allah Bapa mendampingi para penderita dengan rahmat-Nya, agar dengan rela mempersatukan penderitaan mereka dengan perantaraan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa memberkati kita agar perayaan Ekaristi ini menghasilkan sesuatu bagi hidup kita sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari juga kita berdoa bersama dengan keluarga Ibu Ida Kemas. Oh
Berdoalah kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab sengsara Putramu sungguh mendatangkan keselamatan secara amat meyakinkan. Pada salib tersingkaplah hukuman dunia, dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagunganmu pantas dipuji. Dari sebab itu ya Bapa, bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuji Dikau dan dengan segenap hati bernyanyi. Doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Engkau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam persatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala.
Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Petrus Canisius, serta para imam diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah kan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan dalam perayaan ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan
Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya kami hidup bersatu dengan rukun dan damai sesuai kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari umat yang terkasih, inilah Yesus Kristus Putra Tunggal Allah yang rela menderita sengsara dan wafat di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Maka saat ini berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pernah datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Menyatakan
Antifon komuni, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya, sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan sejati, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima sebagai bekal perjalanan hidup kami menuju kepadamu. Semoga pengorbanan putramu yang kami rayakan ini mendorong kami untuk berani berkorban diri demi kesejahteraan bersama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kalau ada pengumuman dipersilakan. Selamat sore, Shalom. Saya hanya menyampaikan 1-2 hal penting saja, karena setelah ini kita semua akan bertahan untuk melanjutkan dengan acara perpisahan bersama Bapak Pastor Edmond setelah perayaan ini. Disampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Pastor Edmond yang sudah memimpin perayaan pada sore hari ini, hari Minggu Prapaskah yang terakhir. Terima kasih kepada para suster dari komunitas Alma, juga seluruh umat kita semua yang hadir pada perayaan sore hari ini, terutama kor pendukung, kor stasi lengkap. Saya laporkan kepada Bapak Pastor, ini dengan kekuatan penuh. Kalau istilah Bapak Pastor itu main habis, ya, semua main setengah-setengah, main habis. Jadi hari ini kor dari stasi dengan kekuatan penuh. Ya, kita tepuk tangan karena semua ikut ambil bagian, dari yang senior maupun yang junior. Juga kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kosmas Tahawarin selaku keyboardis telah mengambil bagian dalam mengiringi ya, terima kasih ya Bapak Kos sudah walaupun dalam kesibukan bisa mengambil bagian untuk mengiringi pada perayaan sore hari ini. Hanya satu informasi gereja ini terkait minggu depan, kita sudah masuk dalam lingkaran Minggu Paskah. Saya sampaikan jadwal sesuai dengan keputusan Dewan Pastoral Paroki membagi perayaan Paskah di paroki kita dengan model 2-3. Jadi kita 3 stasi Kelanit, Oider dan kita Loon akan bergabung bersama-sama. Jadwalnya yang pertama hari Minggu depan 28 Maret 2021, Minggu Palma atau Minggu Daun-Daun. Misa dilaksanakan pada jam 8 pagi di stasi Santo Franciscus Xaverius Oider Atas. Ulangi, jam 8 pagi di Oider. Kemudian hari Kamis Putih tanggal 1 April 2021, misa dilaksanakan pada jam 19 atau jam 7 malam di stasi Santo Petrus Kelanit. Sekali lagi jam 7 malam. Kemudian hari Jumat Agung tanggal 2 April 2021, perayaan dilaksanakan secara parokial. Kita bersama-sama seluruh umat paroki dilaksanakan di Bukit Mas Baik, dimulai pada jam 12 siang. Jadi hari Jumat Agung kita mulai jam 12 siang, nanti dilaksanakan di puncak. Malam Paskah tanggal 3 April 2021, misa di stasi kita dilaksanakan pada jam 19 atau jam 7 malam. Dan yang terakhir,
Minggu Paskah tanggal 4 April 2021 bisa dilaksanakan di Stasiun Santo Petrus Kelanit pada jam 8 pagi. Minggu Paskah jam 8 pagi. Demikian pengumuman pada hari ini, dan selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Bapak Pastor untuk melanjutkan dengan pemberkatan, dan setelah itu kita semua bertahan untuk melanjutkan dengan acara perpisahan. Terima kasih, selamat sore dan shalom. Iya, pantas dan layak juga Pastor mau mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kelompok KOR. Seperti tadi Bapak Dami bilang, main habis. Jadi memang full, apalagi seorang yang datang lagi, berarti full sekali. Apalagi juga ada teman saya Bapak Kosmas, berarti memang bukan main-main. Jadi memang saya sungguh merasa istimewa pada kesempatan ini, tapi memang kita bertemu untuk berpisah jadi. Mudah-mudahan nanti ketemu, pasti ketemu. Siapa suruh ketemu, nanti juga pasti ketemu lagi. Jadi ini saja yang Pastor mau sampaikan juga kepada umat semua yang hadir pada kesempatan ini. Pastor sungguh merasa diterima, sungguh merasa bahwa Pastor menjadi bagian dari umat di Stasiun Santo Antonius Padualuan ini. Kita masih ada acara lagi, jadi nanti baru Pastor berbicara banyak sebentar. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari umat Santo Antonius Padualuan, keluarga-keluarga, serta masyarakat di sini dalam segala kehidupan, pekerjaan, semua cita-cita dan rencana baik, dan teristimewa persiapan untuk memasuki dan merayakan pekan suci. Kita semua selalu dan senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi Minggu Prapaskah yang kelima sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita melanjutkan acara kita dalam damai dan cinta kasih Tuhan. Amin.